Teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kerbau untuk masuk di bulan Juni selama 1 bulan ke depan di tahun 2022 ya. Di sini kita akan melihat bagaimana apa yang akan terjadi untuk kamu sio kerbau ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya memulai, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya Evan Jaya bisa memberikan sebuah update hasil ramalan terbaru buat Anda setiap harinya ya. Buat Anda yang penggemar berat ataupun mengikuti channel YouTube saya ini dengan baik ya, bisa lebih rileks dan santai dalam menanggapi sebuah hasil ramalan dengan baik ya, supaya bisa menanggapi apa yang harus terjadi dan apa yang harus ditanggapi dan harus dibenahi ya. Oke teman-teman, di sini rilekskan saja dulu apa yang akan kamu dapatkan nantinya, supaya kamu bisa memberikan sebuah sisi yang refleks, yang memberikan sebuah relaksasi dalam kehidupan kamu ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mengambil kartu yang pertama ya. Untuk kamu yang bersio kerbau, di bulan Juni ini yang akan terjadi ini mengenai tentang sebuah kemungkinan ya. Ini adalah sebuah pengaruh yang cukup kuat dan cukup positif ya, mengenai tentang sebuah kekayaan yang berlimpah ya. Nah, jadi sebuah keinginan itu bisa menjadi sebuah kenyataan ya. Tapi apakah keberuntungan itu bisa mendapatkan sebuah hal yang cukup besar, kemenangan, atau mendapatkan sebuah kekayaan ya, ataupun juga bisa memberikan sebuah kebahagiaan dan kesuburannya. Nah, jadi dalam diri kamu di sini, apa yang akan kamu lakukan di sini, berikanlah yang terbaik dan bisa memberikan segala sisi yang cukup bagus dalam memberikan peluang baru ataupun peluang kesempatan emas yang akan kamu capai nantinya ya. Nah, jadi dalam masalah kamu tuh, baik dari segala pekerjaan ataupun sekedar kepuasan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini ada peningkatan juga dalam masa hubungan yang cukup baik ya. Nah, mungkin dalam mitra bisnis ataupun mitra usaha kerja keras ya. Apa yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi positif ya. Tapi tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi setiap peluang kesempatan emas yang akan kamu capai ke depannya. Jadi kartu ini, Great Fortune, mengatakan bahwa segala kepuasan dan segala keinginan bisa kamu capai ya. Nah, berpikir lebih bijaksana dan lebih bersabar, selektif dan kolektif dalam menghadapi ataupun mencapai sebuah kesempatan yang diberikan kepada kamu ya. Tapi kalau di sini kartu ini mengatakan bahwa sebuah kartu yang cukup kuat dan cukup mantap ya, cukup yang paling menguntungkan jika kamu benar-benar menyikapi segala sesuatunya dengan penuh kebaikan ya. Ada cahaya harapan di bulan Juni. Kita akan melihat mengenai tentang perjalanan kehidupan kamu yang akan kamu lalui ya. Seperti halnya di sini yang saya lihat kartu ini Wandering Circus mengatakan bahwa kamu orangnya cukup bertalenta, cukup berkompeten, dan cukup mampu ya. Kamu lebih dari mampu, bukan cukup, tapi apa yang akan kamu lakukan nantinya bisa membawakan hasil yang cukup baik. Tapi dalam diri kamu itu kamu harus lebih banyak berdoa, banyak sholat dan sembahyang, banyak menghadapi segala sesuatunya dengan pembelajaran. Ya, karena kamu harus bisa lebih banyak menentukan harga diri kamu ya, rendahkanlah diri kamu untuk belajar. Jadi untuk sebuah sisi yang positif, sisi yang baik, belajarlah untuk merendahkan diri untuk mendapatkan segala sisi yang cukup besar yang nantinya akan membawa sebuah ke masa depan yang cukup baik ya. Jadi di sini education mengenai tentang sebuah pemikiran kamu, sebuah pembentukan untuk membentuk masa depan kamu ke masa depannya bagaimana akan kamu jalankan. Jadi sesuatu hal yang pastinya akan diberikan kepada kamu, yang pastinya tidak akan diberikan orang lain, karena hanya di sinilah bisa dibilang kamu mendapatkan sebuah karma yang cukup baik. Hanya kamulah yang bisa merasakan dan menikmati hasil seperti ini ya. Terus juga yang ketiga, encouragement. Di sini kamu harus bisa menerima sebuah dukungan, nasihat dan bimbingan yang sesuai dengan arah tujuan yang benar, dengan arah tujuan yang baik ya. Karena di bulan Juni ini benar-benar kamu harus bisa sikapi dengan sisi keterbukaan, openness lah yang terbaik ya. Jadi kamu harus very difficult gitu ya. Jadi kamu harus pokoknya kamu harus bisa siap-siap benar-benar menyikapi
apa yang menjadi sebuah kendala dalam kehidupan kamu. Jadi arah tujuan kamu seperti apa yang akan kamu sikapi, itu semua memiliki sebuah gambaran tujuan yang mapan, tujuan arah yang cukup jelas, sehingga apa yang diberikan kepada kamu bisa memberikan sebuah sisi yang positif ya. Apa yang akan kamu jalankan nantinya benar-benar bisa membuahkan hasil jika kamu bisa lebih banyak bersabar dan lebih bijaksana. Ini kalau yang saya lihat ya, itu kan perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui ya. Kalau di segi dari bentuk pencerahan aura kamu, bentuk cakra aura jiwa kamu, ini sebenarnya di sini kamu banyak dikelilingi oleh orang yang terpercaya ataupun orang yang memiliki sebuah pengalaman hidup ataupun memiliki sebuah pembelajaran yang cukup banyak ya ataupun cukup besar. Jadi bisa memberikan sebuah bimbingan dan arahan tujuan yang tepat ya. Nah, jadi di sini kamu bisa memberikan sebuah langkah-langkah tujuan yang akan kamu kedepankan, yang akan kamu jalankan. Tapi di satu sisi nanti akan didatangkan sebuah dewa penolong yang akan memberikan sebuah segala wawasan, ide-ide yang cemerlang untuk kamu menggerakkan sebuah tahap planning kamu. Rencana kamu seperti apa akan diberikan segala hal yang cukup baik. Ya, nah jadi di sini kamu diberikan sebuah sisi yang cukup baik. Apapun yang akan kamu sikapi, itulah yang nanti akan lebih terbuka dan lebih selektif ya. Terus juga di sini lebih banyak bersabar ya, dan mintalah sesuai petunjuk ataupun mintalah sesuai arahan dari Tuhanmu, jiwa kamu seperti apa dan apa yang akan terjadi itu nanti akan diberikan kepada kamu pada waktu yang tepat. Nah, itulah bentuk cakra aura jiwa kamu. Sebenarnya ini sangat bagus sekali, hanya saja dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi gitu ya. Karena kamu di bulan Juni ini kamu ada orang yang bersio kerbau. Di sini kamu diberikan sebuah amanah ataupun sebuah arahan tujuan yang bagaimana akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan nantinya supaya kamu tidak merugi ataupun salah jalan. Itulah pembentukan cakra aura jiwa kamu jika kamu benar-benar bisa merilekskan, relaksasi, respon dan tanggapan dari orang seperti dewa penolong kepada kamu. Sebenarnya di sini pembudidayaan kamu, pemenuhan kamu tuh dari tahap awal dulu, baru kamu bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik ya, sesuai dengan arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan dan ide-ide cemerlang yang diberikan oleh orang terpercaya ataupun orang yang sudah memiliki sebuah pengalaman yang cukup besar ya. Itu juga di sini kalau yang saya lihat di sini kamu barulah bisa memberikan sebuah sifat yang cukup baik, mendewasakan diri kamu, berdikari dan bisa menikmati hasil jika kamu bisa lebih berusaha dan memajukan diri kamu sendiri secara mandiri. Dan kamu harus bisa memberikan sebuah ekspresi ya dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi dalam memberikan sebuah harapan dan tujuan kamu yang jelas. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang baik dan sisi yang bagaimana akan kamu tegakkan supaya ke masa depan kamu memberikan sebuah sikap yang cukup memiliki sebuah emosional yang stabil dan harapan tujuan yang cukup jelas dalam menyikapi segala hal, peluang kesempatan emas ataupun sebuah harapan yang baik ya. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, apapun yang akan kamu jalankan itu sesuai dengan harapan kamu, keinginan kamu seperti apa. Barulah kamu bisa memberikan sebuah sisi yang cukup menggambarkan apa yang akan kamu sikapi dalam diri kamu sendiri. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan kepada kamu bagaimana akan kamu sikapi dan akan kamu jalankan ya. Sebenarnya di bulan Juni ini untuk kamu orang Cukar Batu sebenarnya cukup bagus sekali. Apa yang akan kamu arahkan bisa kamu tercapai dengan baik ya. Tapi yang saya lihat di sini ada banyak pembelajaran hidup kamu, ada banyak pedoman sebagai pegangan dalam hidup kamu seperti apa ya. Perjalanan hidup kamu yang kamu pikirkan itu seperti apa. Barulah kamu bisa mencapai yang namanya great fortune. Kehidupan kamu tuh sebenarnya banyak lika-likunya, tapi kamu tidak tahu harus di mana kamu lalui gitu ya. Jadi apa yang akan kamu pikirkan, apa yang akan kamu sikapi, dan apa yang akan kamu jalankan. Sebenarnya bentuk cakra aura jiwa kamu sangat bagus sekali, hanya saja kamu bagaimana akan kamu sikapi, akan kamu jalankan kehidupan kamu. Kamu misalnya kamu punya harta, misalnya kamu punya modal, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu memiliki sebuah sifat yang cukup baik, ya. Kamu sebenarnya di sini kalau saya rasakan kamu punya sikap yang cukup sentimental, tapi maksudnya bukan seperti seorang wanita, tapi sentimentalnya tuh maksudnya kamu memiliki sebuah harapan yang cukup tajam gitu ya, memiliki sebuah harapan yang ingin kamu gapai, tapi kamu nggak tahu cara memulainya itu dari mana gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, jadi apa yang akan saya bilang tadinya,
itu memberikan sebuah sikap yang cukup memberikan sebuah sikap yang baik, asalkan dalam diri kamu bagaimana kamu bijaksana gitu ya, toleransi dalam diri kamu dalam menyikapi segala sesuatunya di bulan Juni ya. Nah, seharusnya di sini yang saya lihat, kalau kamu udah memiliki sebuah sikap yang seperti itu, kamu perlu adanya pencerahan aura ya. Nah, jadi kamu perlu adanya sebuah sikap yang memberikan sebuah kebebasan supaya hidup kamu tuh tidak terikat dan terbebani ya. Nah, jika kamu tidak bisa melakukan sebentuk pencerahan aura, mungkin kamu dalam bentuk zona kenyamanan ataupun dalam bentuk zona finansial, mungkin kamu masih belum ada rasa aman gitu ya. Mungkin kamu ada kesulitan, mungkin saya bisa membantu kamu dalam ramalan kartu tarot The Mantra Healing ya. Yang mana di sini saya hanya bisa membantu kamu 20-30% saja ya. Nah, percaya atau tidak kamu yang rasakan, selebihnya akan kamu sikapi dengan pembersihan dan pembentukan cakra aura jiwa kamu. Yang mana di sini pertama ini mengenai tentang welcoming surrender and inviting ecstasy ya. Nah, yang namanya di sini kamu harus ada sebuah sikap yang secara menyeluruh bagaimana akan kamu jalankan ya. Tidak ada sebuah masalah, hanya sebuah kebenaran yang akan terungkap. Ibarat seperti itu ya. Jadi penyerahan secara menyeluruh, maksudnya ibaratnya kamu belajarlah merendah hati, belajarlah untuk menerima, belajarlah untuk memberikan sebuah sikap yang baik, belajarlah untuk menerima sebuah pengalaman dan diambil dalam sebuah sikap yang positif gitu ya. Jadi apa yang akan kamu sikapi, akan kamu jalankan, itu semua harus disikapi dengan rasa toleransi, rasa kesabaran yang cukup tinggi dan selektif dalam pemilihan adapun pengambilan keputusan, dan kamu mau belajar dalam setiap pengalaman, pembelajaran, rencana, arah tujuan yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Jadi dalam diri kamu itu di sini yang saya lihat, kamu jangan menghindari yang namanya sebuah penolakan dalam sebuah pembelajaran hidup kamu. Kamu jangan terlalu banyak menolak apa yang sudah diberikan kepada kamu, sehingga kamu lebih banyak berdoa, bisa lebih banyak menerima apa yang sudah diberikan kepada kamu. Suka atau tidak suka, kamu belajarlah untuk bisa menerima, meskipun mungkin itu adalah sesuatu hal yang benar, yang baik, tapi kamu susah untuk bisa menerima. Tapi ya mungkin belajarlah untuk mulai bisa menerima kritikan, nasihat dan solusi gitu ya. Terus juga di sini ya, kalau bisa kamu harus bisa kalau jika kamu tidak suka ya belajarlah untuk menyukai, tapi setidaknya ya menyukai 10-20%, karena apa yang diberikan oleh orang yang sudah punya pengalaman itulah mungkin saja bisa memberikan sebuah ide-ide yang cemerlang, ide yang memberikan sebuah dampak pengaruh yang cukup baik ya. Terus yang kedua, jangan suka amarah, jangan suka marah-marah dalam tindakan apapun, pengambilan keputusan kamu, apalagi keputusan selektif, impulsif, dan yang sembrono ya. Terus yang ketiga, redakanlah pikiran kamu yang terlalu banyak berpikir gitu ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak ada gunanya ataupun sebenarnya yang tidak memberikan sebuah dampak buruk ya. Tapi berpikirlah untuk mendapatkan sebuah sisi negatif menjadi sebuah sisi yang positif ya, yang memiliki sebuah sikap yang cukup baik. Itu dalam hati kamu itu adalah mengundang ekstasi, yang mana di sini kamu harus bisa memberikan sebuah keyakinan bahwa segala kemampuan, kebahagiaan dan kepuasan hati kamu itu benar-benar bisa kamu capai dengan segenap hati kamu, ataupun yang kamu bisa capai dengan sebagaimana akan kamu sikapi dengan baik ya. Dan jadi di sini kalau udah seperti ini, kamu harus bisa memberikan sebuah arti tujuan hidup kamu seperti apa, memiliki sebuah arah yang bagaimana akan kamu jalankan. Terus yang kedua, tingkatkanlah rasa sukacita kamu, baik kamu dari tidak baiknya, baik dari kamu baiknya, baik kamu dari emosional kamu nggak stabil ya. Terus juga yang ketiga, memiliki sebuah impian yang cukup besar ya, sehingga dalam diri kamu itu apa yang akan kamu sikapi, itulah yang akan kamu jalankan dengan segala bentuk apa yang akan kamu sikapi. Jadi dalam diri kamu, jalankan apa yang akan kamu sikapi dan jalankanlah apa yang akan kamu capai, sehingga apa yang akan kamu berikan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup memberikan sebuah sisi energi ataupun sisi positif yang bisa memberikan sebuah anugerah ataupun sebuah berkat ya. Sehingga di sini ini adalah hanya sebuah bentuk mantra healing, tapi kalau misalnya kamu bisa melakukan itu semua dengan 30% hasilnya, maka kamu bisa terjun ke
dunia yang kamu inginkan. Tapi jika tidak mungkin, kamu harus bisa melakukan sebuah bentuk pencerahan aura, pembersihan, dan pembentukan cakra aura jiwa kamu. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti dan cukup tahu ya perjalanan hidup kamu selama 1 bulan ke depan di bulan Juni. Nah, itulah yang akan kamu sikapi dan yang akan kamu jalankan ya. Nah, oke teman-teman, udah cukup dimengerti ya untuk kamu orang yang bersio kerbau. Sebenarnya sangat bagus sekali, hanya saja bagaimana akan kamu jalankan dan kamu cara bersuka cita dan kamu cara menikmati kehidupan kamu bagaimana yang akan kamu jalankan sesuai dengan bentuk pemikiran kamu, pengucapan kamu, tindakan kamu, perbuatan kamu yang nyata di bulan Juni ini ya. Lakukanlah pencerahan aura jika kamu mau ya. Tapi kalau tidak mau ya kamu ikutilah mantra healing ini 20-30% saja ya. Oke teman-teman, di sini kita akan beralih ke bagian asmara percintaan orang syok kerbau ya. Di sini kalau yang saya lihat di sini ada banyak masalah ya. Ya kalau yang saya lihat di sini untuk kamu orang yang bersyok kerbau, di sini ada banyak cekcok, ada banyak keputusan. Mungkin di sini timbal baliknya memiliki sebuah sikap yang tidak memiliki sebuah timbal balik yang cukup baik ya. Karena yang saya lihat di sini tidak memberikan sebuah masukan, dukungan yang setimpal. Banyak masalah yang dihadapi tapi kurang ada menyikapi sebuah jalan keluar ya. Nah, terus yang kedua, kalian tidak bisa menikmati ataupun merasakan satu sama lain perasaan yang bagaimana akan kalian jalankan. Sehingga hubungan ini tidak memiliki sebuah realisasi ataupun pembentukan jiwa satu sama lain dengan sisi yang cukup baik, cukup positif dalam memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kalian berikan gitu ya. Terus di sini yang saya lihat, cinta kalian itu, hubungan kalian itu ataupun yang sedang jomblo, kalian selalu menggebu-gebu sehingga menciptakan sebuah hubungan yang tidak semestinya kalian hancurkan ataupun saling merugikan gitu ya. Sehingga belum apa-apa saja sudah memberikan sebuah dampak sisi energi yang negatif daripada sisi dampak energi yang positif ya. Sehingga dalam diri kalian tuh hanya bisa memendam rasa, ataupun yang sudah berpasangan hanya bisa memberikan sebuah sikap tertekan batin, baik atau tidak, cinta atau tidak, karena itu semua berdasarkan dalam diri kalian ya. Belum ada sebuah yang powerful ya, sehingga cinta kalian tuh hanya memberikan sebuah cinta saling berpihak satu sama lain, sehingga ya kalian hanya bisa merasakan bahwa kamu merasa bahwa dia baik-baik saja, ataupun dia seperti apakah yang harus dilakukan, nah apa yang harus dijalankan, dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi harus bisa saling memikirkan dan saling memberikan sebuah sikap yang positif ataupun sikap yang mungkin lebih sentimental ataupun lebih manja ya. Karena yang saya lihat di sini ya, kehidupan kalian tidak ada sesuatu hal yang bisa dibawa ke dampak hubungan yang baik atau hubungan positif, tapi di dalam diri kamu itu ya kalau bisa ya will always consider gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih pertahankan hubungan kalian, pertahankan perasaan kalian, karena yang saya lihat di sini kalian tidak bisa merasakan perasaan satu sama lain, tidak memberikan sebuah saling kebahagiaan, saling kepuasan hati, sehingga banyak bertolak belakang dan akhirnya mungkin banyak pokok permasalahan yang tergantung-gantung dan tidak menemukan sebuah jalan keluar, sehingga hubungan kalian hanya dibawa sebatas saling merindukan, menyayangi, dan mencintai, ataupun saling memberikan sebuah support tapi dalam sebuah doa ya, sehingga hubungan kalian tidak memberikan sebuah dampak yang cukup drastis, hubungannya cukup baik dalam ke masa depan ya. Tidak ada sebuah komitmen ataupun sebuah pembelajaran dalam pembentukan hubungan yang bagaimana yang harus kalian sikapi. Nah, itulah teman-teman untuk kamu dari segi asmara percintaan. Jadi kamu udah cukup dimengerti, udah cukup tahu ya untuk kamu orang syok kerbau. Jadi kiranya ya kamu bisa lebih bagus ya, bisa banyak memperbaiki diri, membina diri dalam 1 bulan ke depan di bulan Juni. Untuk kamu orang syok kerbau, lakukanlah pencerahan aura dan pembentukan sosial ya. Pemikiran kamu harus bisa lebih mandiri, lebih berdikari, dan lebih dewasa dalam menyikapi apa yang akan kamu sikapi dalam penggapaian cita-cita dan harapan kamu ya. Kita akan mengambil satu kartu ya untuk kamu orang yang bersyok kerbau di bulan Juni. Kata bijak kehidupan kamu bagaimana? Kita akan menarik satu kartu ya. Nah, di sini
ada kartu pertama mengatakan bahwa jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Nah, kata bijak kehidupan itu di sini mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati kamu. Jika kamu merasa bisa nyaman dengan rencana tujuan kamu, jalankanlah dengan semestinya. Dan jangan pernah menyesal dengan apapun yang sudah terjadi ataupun memberikan sebuah dampak yang kurang baik ya. Nah, jadi apapun yang akan kamu sikapi, apapun yang akan kamu jalankan, jalankanlah dengan sebaik-baiknya dan lebih maksimal, karena segala sesuatunya akan tampak lebih maksimal jika kamu lebih banyak berusaha dan berpikir positif ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu orang Cokerbau. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ataupun berkonsultasi melalui ramalan kartu tarot ya, ataupun hasil penerawangan, pembentukan cakra aura jiwa kamu, pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan. Jika ada sesuatu yang salah dalam berbicara, mohon dimaklumi ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ke 0819 1963 5839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa membantu Anda bisa memberikan sebuah info ramalan, update ramalan terbaru buat Anda setiap harinya. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.